Panjang jalan setia budi, segala luka gugur menyerah. Di hamparan papatya kirimanmu, separuh kalender bulan Maret membayang. Sebuah persinggahan tersedia di ruang tubuhmu. Oh, kau akan tetap putih di jiwaku. Tak peduli berapa waktu hidupmu, kau akan tetap putih di jiwaku. Tak peduli berapa waktu hidupmu. Kau tahu, mengingat pertemuan adalah mengingat satu sendok gula yang larut bersama secangkir green tea. Enyahkan kegetiran, enyahkan kegetiran. Pada malam di mana engkau berjanji, kita susun puing-puing menjadi bangunan megah, dan menyusuri kubah demi kubah, berdua saja. Kau akan tetap putih di jiwaku. Tak peduli berapa waktu hidupmu, kau akan tetap putih di jiwaku. Berapa waktu hidupmu? Blah blah radio space. Salam balada. Salam hidup paling bersahaja. Saya Adel Hapsa. Saya Abah Om Tris. Aduh. Kali pertama ini kali pertama akan membawa apa ya? Perkenalan kita dengan Ya, balada. dalam program baru ya. Program barunya. Gimana, Dew? Apa kabar Om? Ya, alhamdulillah. Baik, gimana? Iya, pandemi mah masih Masih ya. di rumah saja. Selama Apalagi masih PSBB. setahun ya, hampir setahun. Kita terkurung. Di rumah, tapi kreativitas jangan sampai Alhamdulillah kalau kreativitas terhenti, ya. Mudah-mudahan terus. Walaupun di PSBB ya, kita masih tetap Bisa berkegiatan. beraktivitas, Walaupun berkarya terbatas ya. Terbatas tempat, Iya, apa iya. tidak jadi masalah. Kami ini ingin berkenalan juga ya. Ya. Saya Adel, bergiat di salah satu komunitas balada. Namanya tuh Manjing Manjang. Manjing Manjang. Bersama Kang Trisno, Abah Om Tris.
berdirinya tahun 2017 Om. 2017. Oh ngomong-ngomong balada, kapan Om mengenal gitu dulu atau dimulai dari ini dulu deh, kan kita pegang gitar nih, seperti teman-teman. Oh ya. Sejak kapan atau dari mulai main gitar atau langsung dulu suka balada gitu? Main gitar dulu deh dari. Belajar gitar itu kelas 1 SMP. Oh. Itu juga dapat nangis-nangis. Udah ulahan ku kakak. Itu menang udah hari itu zaman Osmon. Oh, gitar merek Osmon ya. Pertama yang saya belajar Oh, lagu langsung ke lagu atau ke langsung ke lagu udah hari tama nggak sistem iya. Nggak tahu tuh yang namanya balada tuh ya. Padahal lagu itu teh diajarin lagu bimbo. Oh, itu lagu bimbo. Dari sebuah desa berbekal gitar tua. Oh, balada biduan. Judulnya aja balada kan balada. Iya, iya. Nah, nggak tahu, yang penting mah bisa weh. Yang artinya apa? Tersenyum tapi dia terluka sebenarnya. Nyeri hati. Nyeri hati. Beri. Menampilkan keindahan tapi di dalam dirinya tuh ya begitulah. Remuk redamnya. Nggak tahu itu teh balada. Nah, hatam Om lagu itu. Beres gitu. Beres waktu itu mah. Siapa gurunya waktu itu yang kalau boleh tahu? Sih teman kakak angkatan. Oh. Gitu. Nah, terus nggak tahu tuh itu balada. Itu belum ngeh ada balada ya, ballad terus lagu. waktu berjalan ya kalau tahu tentang balada, menyukai balada itu ya baru-baru sih Kang. Sama, Iya. idem. Kata hampir 3 tahun terakhir ini belum ya? Iya. 3 tahun terakhir ini. Tahu bahwa banyak ya tokoh Leo Christie terus apa itu bahwa mereka itu genre balada ya baru-baru juga. Iya betul. Ya karena hanya main musik aja ya, Ya, main taunya gitar aja gitu. Terus ini gitar. lagunya enak. Di Bikin ujung gitar gangnya ya. biasa. Oh, ternyata lagu itu teh terkategorikan gitu ya oleh para ahli. Balada. Oh, iya iya. Makanya tertarik juga tuh pengen juga mendalami apa sih balada teh gitu kan. Sempat ditampilkan atau apa? Waktu-waktu zaman itu? Maksudnya berkreasi, bermusik juga tampil sana sini misalnya waktu itu. Ya baru-baru juga sih. Ya baru menampilkan karya sendiri. Kan kalau di komunitas kita tuh kan mengutamakan karya sendiri ya. Iya, iya. Itu yang menjadi Betul. asik jadi tantangan. Menampilkan karya sendiri. Jadi kita terpancing untuk terus Iya, betul. Terus berkarya ya. berkarya. Saya juga hampir mirip ya kalau saya boleh Ya menjawab gimana Kang pertanyaan Arif saya sendiri tadi. gimana? Denger lagu kan zaman dulu 90-an hiburan yang paling menyenangkan radio ya. Ya, radio. Hampir adalah gitu radio yang saya bawa gitu. MW menemani kamu di kamar beli di mana gitu dulu tuh. Nggak usah disebut tokonya juga enggak. Ngeresak dia. Dengar lagu gitu di radio tertentu dan belum juga menemukan apa istilahnya teh istilah itu ya, balada itu. Hanya dengar aja dan mendengar lalu saya menikmati aja gitu lagu itu tuh. Kali pertama denger tuh Frankie. Oh, Frankie. Saya tua ya. Yang lagunya apa tuh? Bis kota miring ke kiri. Enggak yang naik karet. Frankie Engine naik kereta. Si ternyata teh si wajahnya teh mirip dengan lupa ya. Saya teh dengan kereta malam. Kereta Nah, itu pasti teman-teman pasti tahu lah. Belalabers tahu lah lebih hatam. Karena lagu itu tuh 90-an lah ya pasti. 80-an. mungkin tahun 80-an kayaknya itu. Ya. Itu ada langsung masukan. Wah, itu sangat ini. Banyak sih ya dari Bandung juga Rita Ruby Hartland ternyata kan yang warnanya country kan. Rupa-rupanya ya itu teh kayaknya tuh sedikit banyak terutama orang tua saya sering memperdengarkan atau menyetel lagu-lagu kayak itu, punya kasetnya. Ya sedikit banyak tentu saja akan mempengaruhi ya. Iya. Kita dengar atau lagi ngapain atau apalagi punya radio. Ya bersyukurlah orang tua kita mungkin waktunya mereka hanya menyetelkan lagu buat biar nggak sepi di rumah gitu. Ya, dan kita hanya menikmati. Kan setelah itu naik ke masanya Ebit, GAD, One Falls itu kan. Nggak tahu waktu itu ya bahwa itu balada gitu ya. Belum ngeh itu. Ya ternyata yang membuat kenapa ya jadi pertanyaan kan, jadi suatu literasi juga. Kenapa sih lagu-lagu balada banyak kurang apa ya? Kurang kalah banyak penggemarnya. Ya ternyata
banyak hal menarik di dalam syairnya. Iya betul. Tapi Ciri khas musiknya. waktu itu tuh langsung jatuh hati tanpa mungkin hanya mengenal karena oh ya lagu aja populer, lagu pop gitu. Tapi ini lagu beda gitu sama yang lagu-lagu yang lainnya, apa karena apa gitu. Belum ngerti juga kan waktu itu tuh. Tapi mulai ada getaran-getaran gitu. Terasa wah ini kok indah ya, ada sesuatu yang menarik gitu, berbeda mungkin dari syair. Karena kalau tadi mengaca tadi ke contoh lagunya yang Frankie, kebayang juga saya merasa seperti naik kereta dan terus kehilangan jadi ikut sedih gitu. Kok lagu sampai ikut sedih juga gitu. Iya seperti itu. Wah luar biasa lah. Ya kebetulan di komunitas juga kan kita memegang satu semangat ada spirit di dalam tuntutan di dalam komunitas balada itu peka dan merdeka. Iya, mulai mungkin dari kepekaan, maksudnya kepekaan kita terhadap lingkungan sosial. Tergerak gitu. Ya mungkin lagu salah satunya ya dari lagu. Salah satunya dicurahkan dari lagu. Kita jadi tahu tentang persoalan apapun. Oh ternyata Indonesia ada hal yang gitu luput. Yang luput dari perhatian. Kemudian ada para pemusik yang memotret kejadian itu, cerita itu. Dan kita bisa mendengarkan sebagai pendengar. Ya, jadi luar biasa ya itu fungsi-fungsi kedalaman dari balada salah satunya gitu. Musik balada yang membuat saya tertarik dengan musik balada. Ternyata ini membuat bahkan mungkin lebih jauh membuat seseorang jadi tergerak yang melakukan suatu perubahan lah gitu ya. Ya banyak sih teman mana mah juga si Ganu bro. Bahkan sudah kakak cik atuh main musik teh anu umum anu payu di masyarakat. Kumaha itu dah. Kalangan tertentu saja ya. Udah mungkin garis musik saya harus begini gitu kan. Tapi kalau lihat perjalanan karirnya Frankie Ebit Gianit itu juga sudah punya pasar tersendiri pendengarnya. Malah lebih memasyarakat gitu. Banyak pendengarnya lebih mudah tertangkap. Yang penting pesan dari lagu itu. Itulah yang saya secara pribadi jadi membuat kita harus hero ya, peduli, peka gitu ya terhadap kondisi sekitar. Mungkin kalangan zaman-zaman itu ya informasi terbatas ya. 80-an, 90-an mungkin kita lihat Indonesia saat itu juga kayak apalah mungkin ya. Sebenarnya ada persoalan besar, tapi dari lagu-lagu itu seolah diberikan penyadaran ya? Iya, penyadaran. Ya di samping kita menyampaikan, memberitakan kondisi sosial ya pengalaman batin. Iya betul. Kekuatan batin. Jadi tidak hanya memotret orang lain peristiwa orang lain, gitu, masalah-masalah orang lain, tapi ada dirinya juga masing-masing begitu. Itu mungkin ya. Enaknya di balada ini. Wah. Tapi ya tidak pernah ada kata terlambat untuk menyadari iya. Toh kita juga melakoni dan menyanyikan yang kita suka saja ya sebenarnya begitu. Bahwa kemudian itu ini menjadi genre tersendiri, menjadi terus bagian dari proses kreativitas kita ya. Iya. Makanya setelah peka ada reka. Setelah mendengar kita mereka itu berarti setelah menangkap peka dengan menangkap kepekaan, mengkreasikan mengolah lagi mereka lagi. Ya itulah yang tadinya saya tukang kurang begitu suka baca. Akhirnya terpancing juga untuk iya betul. Ada keinginan membaca gitu kan, mencari itu juga ada dampaknya juga itu sendiri ya. Tadinya bororah pengen buka buku puisi, jadi sekarang mah ini. Tapi tadi lagu Bimbo ya itu banyak puisi-puisi. Tapi Ismail ternyata ada penyair ya di balik itu. Musikalisasi. Betul. Luar biasa. Menggubah puisi menjadi lagu. Reka semangat. Itu yang juga coba terus dipupuk ya, dikembangkan. Biar terus setelah kepekaan jadi cukup karunya sedih. Tapi kejadian naon. Leung lah walaupun teu ngeunaheun minimal orang geus bisa boga karya gitu. Pek wae cek batur teu ngeunaheun yang penting mode kayak gitu. Dan yang terakhir tentu kita semua berharap menjadi pribadi yang dari merdeka. Semua orang harus merdeka.
tanpa ada rasa Kalau takut kata ya. Emma, thrill is gone. Gitu. Everybody free. Di Bala-Bala Studio Banus. Listen and stay tuned. Enjoy. Blah blah radio space. Sendiri berjalan melintasi jalan, hanya angan tak ada tujuan. Bajunya yang usang, celana kedodoran, tanpa sandal melawan cemoohan. Rokok di bibir tak pernah lepas, sampai terasa panas lalu dibuangnya. Orang-orang mencibir, otaknya jadi panas, malahan jadi buas dan berkata sabil. Kadas berteriak sabil, kadas menjerit sabil, kadas pun berlari sambil menggerutu sabil. Kadas berteriak sabil, kadas menjerit sabil, kadas pun berlari sambil menggerutu sabil. Sendiri melangkah di atas pematang, hadang bocah sampai ketakutan, jerit berhamburan, ia tetap tenang, mainkan wayang menjadi dalang. Oh, kadas berteriak sabil, kadas menjerit sabil, kadas pun berlari sambil menggerutu sabil. Kadas berteriak sabil, kadas menjerit sabil, kadas pun berlari sambil menggerutu sabil. Kadas, 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 kadas. Blah blah radio space. Halo Bla Blabber. Bla. Salam balada. Salam hidup paling bersahaja. Tadi bicarain Awal. pertama awal untuk Mengenal musik. Kalau Mang Adeo sendiri gimana, Mang Adeo? Oh iya, Sejarahnya, iya. ha. Sejarah. Dan didengar kan tadi saya banyak dengar dari radio ternyata memang itu juga membuat saya penasaran ya, Ya. jadi tergerak untuk apa kok lagu teh enakeun gitu. Jadi tiba-tiba aja naluriah berarti ya pasti sejak SMP ya kayaknya. SMP kelas 1. Kemudiannya SMP teh ya. Gitu. Karena zaman itu mah indikator apa tuh? Dikerbutin cewek teh bisa main gitar. Kecemerlangan pergaulan tuh kalau bisa main gitar. Wah, gitu. Gitar tuh jadi media untuk Pendekatan. alat pergaulan lah, media pergaulan. Medsos sebenarnya mana nama medsosnya apa itu? Instagram sekarang mah. Baheula mah gitar. Bala mah gitar. Gitar bisa masuk ke wilayah-wilayah pergaulan ya, paling, terutama ya. di teman-teman sebaya gitu. Kayaknya itu yang ngajarin si Mang Agah, ya Agah. Oh iya. Agah Rukmana. Yang dia yang ngajarin dan 20 tahun kemudian dia yang melarang. Prinsipnya literasi itu kan itu, merangsang keingintahuan, merangsang kritis, terhadap sesuatu. Menumbuhkan rasa penasaran ya. Iya, bukan Curiositas hanya ya, rasa ingin tahu ya. untuk menghafal, Oh, iya, iya. tapi untuk merangsang. Karena makanya ini ibaratkan baju luar literasi, baju luar seorang perempuan. Di balik baju itu ada filsafat. Oh, Makanya ada ini. Rahim peradaban itu kan filsafat. Wush. Makanya Cerewet sama Om. iya. Makanya saya berpikiran begitu, berpendapat. Tapi rata-rata yang nulis lagu-lagu ballad tuh ini ya, para ini cerdas lah ya. Cerdas kata-katanya selain juga Memilih pengalamannya. kata terus Iya. ya di samping itu juga kan saya jadi apa ya,
memilih mana syair apa puisi yang bagus. Betul. Ada istilahnya ada apa ya? Ada keinginan untuk mempersembahkan yang Terbaik ya. itu yang pertama. Yang penting ya itu ya literasinya itu. Semangat untuk Semangat. membaca, Iya. menelaah, mencermati juga kondisi ya, yang terjadi saat itu. Oh ya, ngomong-ngomong soal itu apa dari lagu terus tiba-tiba tergerakkan gitu Yong. Itu juga saya tahu Wes Rendra misalnya Yong. Iya. Itu dari Kantata Takwa kan? Iya. Saya nggak tahu gitu. Dulu tahunya penyair gitu. Oh itu teh ada syair yang kayak apa yang lagu ini tuh? Aku mendengar Oh iya. suara. Itu kan ya banyak lah syairnya yang sepanjang album itu teh. Ya di Dan dari sana tuh jadi nanyain ke guru, ada di perpustakaan ada buku W.S. Rendra. Wah, itu mah ulah maca buku eta cenah. Bisa pemberontakan. Ya dicekal ya waktu zaman-zaman itu. dianggap berbahaya. Dianggap bagi berbahaya. Stabilitas. Ngeri. Tapi itu Kantata Takwa mah aman-aman aja ya tampil. Ya. Oh itu mah aneh. Padahal banyak syair-syair yang menggugah ya. Waduh, ngeri gitu. Tapi memang mungkin saja si pemusiknya mah tidak meniatkan untuk nulis saja dia, menyampaikan saja dengan segala ketulusan dan keluasan ilmunya atau kerendahan hatinya. Tiba-tiba justru kita yang sebagai pendengar atau ya pemirsa di wahana di belantika musik Indonesia kan, terutama gitu jadi tergerak ya kan gimana ya, ada tanggung jawab moral bagi musisi ya, untuk di samping untuk memberikan hiburan ya harus ada nilai-nilai edukasinya kan. Udah mah persoalan rumit terus aduh ya lagu naon segitunya dijelaskan ya liriknya apa, kata-katanya apa gitu. Kita pokoknya pengen hiburan kan ya kan tiap orang juga beda-beda ya, punya pilihan masing-masing, selera juga tidak bisa dipaksakan gitu. Bahkan kan kadang-kadang kita menjadi tercerahkan lewat satu lagu. Nah itu. Iya betul loh. Ya gitu kan tadi baca gara-gara itu jadi cari buku Rendra. Terus tiba-tiba iya jadi apa tuh? Semangat apa? Jadi bergairah belajar, bekerja gitu. Gara-gara lagunya. Lagu. Orang lain baca buku nunggu seberapa lama menurutnya. Oh, iya. Kita hanya dengerin lagunya, langsung ada pengaruh kan. Seperti minum ramuan ya, Om. Itu yang paling penting, membangun peradaban kan. Iya. Dari hanya sekedar lagu dan hiburan ya. Iya. Menarik. Terus gimana? Ini nih. Selain itu kan kewaspadaan kita, perhatian kita terhadap lingkungan. Apalagi kemarin ya kita turut berduka untuk warga Sumedang ya. Sumedang. Longsor. Ya itu karena ya apa ya? Mungkin akibat ketidaktahuan, ketidaksadaran terhadap hal-hal lingkungan. Alam. Ya dari lagu bisa disadarkan, diingatkan berbagai pihak, terutama yang memegang kebijakan untuk selalu waspada terhadap lingkungan. Barangkali dengan musik lebih elegan ya, lebih indah gitu ya. Lebih indah disampaikannya. Ya, betul. Blah blah radio space. Bukan hanya soal asal-usul, ada pula catatan kegemilangan, kekalahan, dan kepunahan. Huru hara kuasa berulang terjadi di tanah ini, tak henti mewarnai kisah suram dari waktu ke waktu.
dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Sejarah kemenangan, ada pula torehan kelam. Tentang keganasan, penindasan manusia. Sejarah kemenangan dan juga torehan kelam. Tentang kelicikan manusia. Oh, dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Begitu. Yeay, wow. Blah blah radio space. Halo Blalovers. salam balada, Salam hidup paling bersahaja. Kalau Mang Adeu gimana, Mang Adeu? Selain kegiatan kita ya di Manjang-Manjang ada di dua belakang. Bila mana Blalovers ingin ya sama-sama lah gitu, mengkreasikan diri, mengoptimalkan karya-karyanya sebenarnya sih ya tidak terkendala lah, tidak terbatas oleh tempat gitu, dimanapun kita berada kita bisa memunculkan karya kumpul, kita gitu. Hanya memang kalau secara komunitas ya ada panggung bulanan juga ya, rutin gitu. rutin itu. Maksudnya biar juga Ya. menampilkan, mempresentasikan karya. Karena kan jampena ya dari apresiasi, berekspresi, terus dipresentasikan. Jadi Dari awalnya mendengar, menyimak, ya terus kita mempresentasikan, kita juga mengekspresikan karya kita. Ah. Karena mungkin sih Om bisa jadi mengapa kita berkelompok tuh, ya karena kita tidak pernah tahu apa kehebatan kita, apa kedahsyatan kita. Teman kita di kelompok jadi cermin kan, Iya, jadi iya, kaca, iya. kita ngaca gitu. Oh, kamu mah cocoknya puisi, lagunya ini, karena teman kita jadi kaca memberikan informasi yang baik kepada kita, input yang berharga buat. Blah blah radio space. Angin lembah membawa harum hutan, menghidupkan kisah yang pernah singgah di akar cemara, di akar cemara. Angin lembah membawa harum hutan, menghidupkan kisah yang pernah singgah
di akar cemara, di akar cemara. Senja menghadirkan rindu pada pilihan, menempuh malam atau menyesali perjalanan. Senja menghantarkan rindu pada pilihan, menyesali perjalanan. Angin lembah membawa harum hutan, menghidupkan kisah yang pernah singgah di akar cemara, di akar cemara. Senja menghantarkan rindu pada pilihan, menempuh malam atau menyesali perjalanan. Senja menghantarkan rindu pada pilihan, menempuh malam atau menyesali perjalanan. Oh, yay. Blah blah radio space. Untuk para perempuan pemberani ya dimanapun berada, Larasati atau lagu Berani. Kalau mati, matilah dengan berani. Kalau hidup, hiduplah dengan berani. Kalau keberanian tidaklah ada, itulah sebabnya tiap bangsa kuasa bisa saja kita ini terang menyakitkan, ini terang menyakitkan, ini terang menyakitkan, ini terang menyakitkan. Niat baik ditunggu
jadilah tinggal ringkih tercekik, langkah mulus, diseraki akal mulus, busuk nafas terendus. Maka ia nanti jalan revolusi ini sungguh memilukan, ini sungguh memilukan, ini sungguh memilukan, ini sungguh memilukan. Saya dan kamu terbalut belenggu, coba beringsut merangsek menuju takdir yang tak semestinya tersingkir, yang tak seharusnya dipinggir. Hey. Kalau mati, matilah dengan berani. Kalau hidup, hiduplah dengan berani. Kalau keberanian tidaklah ada, itulah sebabnya ya bangsa kuasa bisa jajah kita. Ini terang menyakitkan, ini terang menyakitkan, ini sungguh memilukan, ini sungguh memilukan. Saya dan kamu terbalut belenggu, coba beringsut merangsek menuju takdir yang tak semestinya tersingkir, yang tak seharusnya dipinggir. Ini terang menyakitkan, ini terang menyakitkan, ini sungguh memilukan, ini sungguh memilukan.